Battle.the Heavens God, The Flame Emperor. Episode 2016. Tidak. Di langit, di atas tubuh Liu Hao, kulit jantan asli perlahan-lahan dikendalikan oleh jiwa lain di dalam tubuh, dan niat membunuh yang sangat dingin perlahan menggantikan aura cerahnya, dan pada saat yang sama di belakang Liu Hao, sayap malaikat bergetar dan gemetar, tetapi Liu Hao mengertakkan gigi dan berkata, seolah-olah dia sedang menolak sesuatu, yang cukup aneh. Ketika dia membunuh Feng Xiejun barusan, dia telah menggunakan jiwanya untuk membunuh jiwa sekali karena kecerobohannya. Jika dia menggunakannya saat ini, reaksi yang akan dihadapi Liu Hao akan sangat menakutkan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dari pembantaian tidak terbatas, tetapi reaksi yang harus ditanggung untuk hal ini juga tidak terbayangkan oleh orang biasa. Melihat postur Liu Hao, Raja Darah Mo bergerak, dan dalam sekejap dia mendatanginya. Lautan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan sentuhan sarkasme muncul. Putra cahaya tirani di dunia seribu dunia juga hanya patuh di hadapannya. Kehormatan dan kebanggaan ini membuat Raja Darah Mo cukup tenang. Kali ini, aku menang. Menangkap putra cahaya, aku akan menjadi pahlawan ras jahat nomor satu dari luar wilayah di masa depan. Hahaha. Tawa gila itu merangsang gendang telinga Liu Hao, dan kemudian kedua jiwa itu perlahan menemui jalan buntu, tanpa hasil untuk beberapa saat. Aneh, apa yang Liu Hao coba masukkan ke dalam tubuhnya? Di bawah, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bersembunyi di sini, tapi Xiao Yan bertanya-tanya saat melihat pemandangan ini. Benda yang terdapat di dalam tubuh Liu Hao bahkan membuat kubus iblis Xiao Yan cukup ketakutan. Kekuatan semacam itu bukanlah orang biasa. Silakan, gadis. Bahkan jika putra cahaya ini bodoh dan tidak kompeten, identitasnya sebagai putra cahaya tidak boleh jatuh ke tangan ras jahat di luar dunia, jika tidak, dunia besar kita akan mengalami bencana yang nyata. Kaisar Surgawi yang tiada taranya siap untuk pergi, memperhatikan Suner berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kebencian Sun terhadap putra cahaya, jadi dia hanya bisa berbicara tanpa daya. Ayo kita lakukan. Orang ini tidak bisa mati di klan kunomu, jika tidak, di mana tahta suci, sulit untuk dijelaskan. Setelah beberapa saat, ketika Liu Hao sangat kesakitan dan tampak tidak berdaya dan hanya bisa ditangkap, Xiao Yan juga berkata. Dengan persetujuan Xiao Yan, mata indah Suner perlahan menjadi serius, dan kekuatan tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8 tidak diragukan lagi ditampilkan, dan ada perubahan yang mengejutkan dari penampilan putri kecil tadi. Senior, hal-hal jahat lainnya di penjara kuno akan dipercayakan kepadamu. Ini adalah gulungan luar angkasa yang diberikan kepadaku oleh seorang senior di klan kuno, yang dapat menghindari pengejaran sebentar. Beli 10 menit untuk Suner dan aku, dan kami akan membunuh Raja Darah Mo secara langsung. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Gu Yuan dan aku akan menghentikan semua pembangkit tenaga listrik lainnya di penjara kuno. Jangan khawatir. Tapi kekuatan Raja Darah Mo ini terlalu tirani, aku khawatir. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi memerintahkan gulungan luar angkasa dengan cemas ekspresi. Jangan khawatir, kita memiliki api suci, dan sekarang kita hanya bisa menutupi air dan bumi dengan tentara. Itu saja. Lakukan. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu meraih tangan ramping Sun dan mendekati Raja Darah Mo. Saya harus mengatakan bahwa gadis Suner ini masih berair dan lembut, dan sepertinya itu disebabkan oleh menelan api 9 Chongming yang mendalam. Kamu makhluk kotor. Melihat Raja Darah Mo berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, sayap malaikat di belakangnya terus bergetar, dan dia sepertinya merasakan tekanan yang sangat menakutkan, dan Liu Hao untuk sementara menekan jiwa pembantaian, mulutnya menjadi sinis. Jika keadaan terus seperti ini, putra cahayanya yang bermartabat akan sepenuhnya jatuh ke tangan pembangkit tenaga listrik tingkat raja jahat ekstrateritorial. Jika hal semacam ini menyebar, mungkin akan membuat banyak pembangkit tenaga listrik tertawa. Putra cahaya tahun ini sebenarnya adalah pemborosan yang picik. Sepertinya kali ini, bahkan Tuhan tidak akan membantumu. Aku berubah pikiran. Daripada menangkapmu, lebih baik jadikan tempat ini kuburanmu, indahkan. Selama pidatonya, lautan darah Raja Mo berguling-guling, dan tiba-tiba mengembun menjadi pedang jahat berwarna darah. Di atas pedang jahat cahaya jahat itu makmur, dan pola jahat yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kekuatan yang mengerikan,
terangkat tinggi di atas kepala, dan memotong langsung ke arah Liu Hao. Momentumnya begitu besar hingga jatuh secara vertikal seperti tirai langit, membuat Liu Hao tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa menerima pukulan dahsyat ini dengan linglung. Ini, kamu memaksaku. Melihat pemandangan ini, Liu Hao akhirnya mengambil keputusan dan meraung dengan dingin. Segera, jiwa perlahan menempati tubuh Liu Hao, dan nafas kuat seperti naga yang tertidur terbangun. Bang bang bang. Sebelum jiwa Liu Hao yang lain terisi, dua sosok yang terbungkus api melangkah langsung melalui kehampaan dan segera muncul di samping Liu Hao. Serangan satu demi satu ternyata berada di tangan Raja Darah Mo. Pedang darah jahat menjadi terfragmentasi. Xiao Yan, Gu Suner, melihat kemunculan keduanya yang tiba-tiba, wajah Liu Hao penuh keheranan, dan jiwa pembantaian ditahan di tubuhnya olehnya. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja. Di tubuh Suner, seekor gagak emas berlama-lama dengan api emas. Xiao Yan, yang sedang menyerang Raja Darah Mo, baru saja mengatakan sesuatu kepada Liu Hao dengan sisa rasa. Kenapa aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Pada saat ini, Liu Hao segera menjadi marah. Kemarahan yang tak terlukiskan muncul, dan dia bertanya langsung kepada Gu Suner. Sosok di depannya adalah produk berkualitas tinggi yang diukir dengan cermat oleh Tuhan. Baik itu kecantikan atau temperamen, dia adalah pilihan terbaik. Dia seperti batu giok yang paling sempurna, tanpa cacat dan tanpa cacat apapun. Hanya pria sebaik dirinya yang layak untuknya. Xiao Yan, orang yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa menodai putri berpangkat tinggi? Itu adalah penghujatan terhadap anugerah Tuhan. Liu Hao tidak akan mentolerir kehidupan Xiao Yan untuk terus bertahan. Jika kamu membiarkan aku mendengar bantahan apapun tentangku di masa depan, www.metelnovel.com, aku akan membunuhmu. Dia tidak menyukainya. Musuh manapun yang menghalangi jalannya adalah musuhku. Setelah bersuara santai, sosok Suner berjalan langsung menuju Xiao Yan. Kali ini, pasangan itu bersatu kembali setelah lama absen, dan untuk pertama kalinya bergabung untuk menghadapi klan jahat asing. Bagi Suner, pangkat Wang yang kuat, ini adalah kebahagiaan yang telah lama hilang. Xiao Yan, Xiao Yan, Xiao Yan. Melihat dua sosok yang berdiri di depan Raja Darah Mo, sayap malaikat perlahan ditarik ke belakang Liu Hao. Dia sudah terluka parah di tubuhnya, tapi dia tidak peduli dengan hal ini, dadanya penuh dengan paru-paru. Akan meledak. Dia adalah putra pengadilan suci yang bermartabat, memiliki tanda dewa, memiliki status tinggi, dan kejam. Bagaimana dia bisa tidak ada bandingannya dengan Xiao Yan yang tidak dikenal? Untuk sementara waktu, gelombang kecemburuan membesar tanpa batas di dalam hatinya, dan bahkan karena kata-kata Gu Suner barusan, alasan terakhirnya tetap acuh tak acuh. Gu Suner, aku akan membuatmu menyesal. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan memohon ampun padaku, tunggu saja. Begitu dia selesai berbicara, Liu Hao menghilang. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menyelesaikan bencana penjara kuno, mereka diam-diam pergi dari sini. Namun, benih kecemburuan dan kebencian di hatinya mengubur sumbu pertarungan hidup dan mati di masa depan. Episode 2017. Saudara Xiao Yan, orang ini sangat kuat. Di langit, di neraka Shenluo, lautan darah melonjak. Yang ada hanya bayi iblis yang akan segera lahir, Raja Darah Mo dan Xiao Yan. Keduanya bergabung untuk mengguncang kembali Raja Darah Mo untuk sementara. Segera, mata indah Suner dipenuhi dengan kesungguhan. Itu sangat kuat, tapi sekarang aku hanya bisa mengandalkan kami. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, barusan, dengan berkah dari semangat juang, transformasi Dewa Naga, dan penguasa kuno sebagai sarana untuk pertahanan dan serangan, semua hal ini tidak dapat menghentikan Raja Darah Mo. Pukulan sederhana, tapi orang ini memiliki kelemahan yang sangat aneh. Pembangkit tenaga klan jahat dari domain peringkat Wang dengan tingkat kesempurnaan dari Dewa Pertarungan Bintang 8 sungguh menakutkan. Binatang kecil, ini buruk bagiku. Melihat Xiao Yan dan istrinya muncul, tetapi anak cahaya menghilang, Raja Darah Mo sangat marah untuk beberapa saat, tetapi api suci yang sangat suci pada keduanya membuatnya tidak bisa jangan serius. Penghancuran diri dari alat jahat menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan sekarang menghadapi dua tuan api suci, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan patah hati. Saudara Xiao Yan, aku akan menyerang,
kamu akan membantuku. Setelah beberapa saat, Suner dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan suhu yang mengerikan benar-benar membuat Raja Darah Mo merasakan sedikit ketakutan. Ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kepala keluarganya yang bermartabat sebenarnya akan bersembunyi di belakang istrinya. Bukan itu maksudku, orang ini terlalu kuat, kekuatanku bisa melawannya dengan sangat baik, dan aku mengkhawatirkan saudara laki-laki Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, Suner buru-buru menjelaskan dengan wajah memerah, karena takut Xiao Yan akan salah memahami maksudnya. Jelas sekali, bahkan Suner, yang biasanya memperlakukan segala sesuatu dengan acuh tak acuh, telah kehilangan akal sehatnya di depan Xiao Yan, lagi pula, inilah orang yang dia cintai. Oke, Xiao Yan tersenyum ringan, dan segera api jiwa batu ember dan kekuatan jiwa di tubuhnya terus berinteraksi, membuat tipuan untuk Suner. Dua pengendali api suci, karena kamu jahat padaku, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Biarkan kamu menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa di neraka. Raja Darah Motong penuh dengan darah, dan berkata dengan sikap yang sangat menghina semua makhluk hidup. Nadanya tidak kecil, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Api gagak emas. Suner mendengus dingin, niat membunuh yang sedingin es dan api emas suci di sekelilingnya berpotongan, seperti seekor burung yang berayun bebas di neraka Shenluo. Setiap gerakannya akan membawa api suci yang tak ada habisnya, dibersihkan dari kejahatan yang tak ada habisnya. Raja Darah Mo, yang sama kejamnya dengan peri petarung bintang 8, juga terluka karena hal ini, menyebabkan dia ditembaki oleh Suner. Di neraka Shenluo yang tak berujung, aura suram naik ke langit, dua sosok tajam terus menyerang, dan satu demi satu riak energi menakutkan menyebar kemana-mana, tapi Xiao Yan duduk dengan tenang di atas kehampaan, gelombang fluktuasi yang menakutkan, mengalir keluar dari tubuhnya. Seluruh wilayah neraka Shenluo sangat luas, dan dengan kastil jahat di tengahnya dan pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik di langit, suasana yang menyedihkan memiliki dampak yang sangat berbeda. Darah nenek moyang, pola etnik kuno, api suci, sebuah suara lembut terdengar, dan tubuh Sun segera ditutupi dengan lapisan pakaian suci emas yang melindungi setiap inci kulitnya, tak terkalahkan seperti Dewi Perang kuno. Sialan, setelah bertarung sejenak, Raja Darah Mo juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera berniat mundur. Gu Suner ini benar-benar aneh. Dengan darah klan kuno, peningkatan tanda klan dan api suci, tidak bisa dibedakan dari diri yang terluka. Setelah menimbang, demi kelancaran kedatangan bayi iblis, Raja Darah Mo juga tidak bisa dibedakan. Hanya menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Biarkan kalian semua merasakan lagu dari neraka. Bayangan semua makhluk. Melihat kemunculan Xiao Yan dan Suner di arena, token hitam yang jahat dan menawan perlahan bergetar di tangan Raja Darah Mo. Retakan. Dengan suara, ki jahat yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti pola jahat yang gelap, dan terbang kemana-mana, dan sebuah pintu ruang muncul. Bunuh mereka untukku. Raungan terdengar menuju gerbang luar angkasa, dan Raja Darah Mo tidak bisa menahan tawa. Di penjara kuno ini, di ruang ini, segala sesuatu ada di telapak tangannya, bahkan jika keduanya tidak dapat terbang hari ini. Petik 2. Petik 2. Di gerbang luar angkasa, tidak ada makhluk, dan tidak ada gerakan yang terdengar. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, tubuh Gorevian tiba-tiba bergetar, hampir jatuh dari langit. Sejak dia dipromosikan menjadi raja dan memperoleh perlengkapan jahat tersebut telah terikat pada asalnya. Setelah perlengkapan jahat rusak, dia akan terluka parah. Perlengkapan jahat penghancur diri dirancang untuk melenyapkan Putra Cahaya, namun Putra Cahaya diselamatkan oleh dua pengendali api suci. Kedua orang ini memiliki terlalu banyak aura api suci, dan mereka sudah terluka parah. Kapal terbalik di selokan, dan gerbang luar angkasa adalah jalan satu arah menuju pusat kekuatan jahat di penjara kuno, cukup untuk memanggil semua bawahan mereka. Namun kini pemandangan ini jauh melebihi ekspektasinya. Tampaknya Xiao Yan dan keduanya datang dengan persiapan yang baik. Raja Darah Mo, dosamu sangat keji, dan kamu bisa melakukannya saat itu juga hari ini. Tepat ketika Blood King Mo terkejut, riak energi, seperti jaring ember raksasa yang tak terlihat, perlahan menjerat seluruh neraka Shenluo. Itulah kekuatan formasi,
dan bahkan untuk mencegah Raja Darah Mo melarikan diri, Xiao Yan menyuntikkan banyak kekuatan seperti api suci dan kekuatan jiwa. Kekuatan macam apa ini? Ada api suci, kekuatan jiwa, dan bahkan sentuhan kekuatan tak dikenal yang sangat langka. Suner dengan lembut datang ke sisi Xiao Yan, napasnya berfluktuasi satu demi satu, dan dia melihat jaring raksasa berwarna kuning di sekelilingnya dan bergumam perlahan. Suner, bergandengan tangan denganku, gunakan sumber api suci, dan tekan dia bersama-sama. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dengan anggun mengulurkan telapak tangannya ke arah Qianying di sampingnya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Apa menurutmu kamu bisa menyegel dan menekanku dengan kekuatan kecil ini? Itu konyol. Melihat jaring raksasa berwarna kuning itu dipenuhi dengan 3 kekuatan aneh, Raja Darah Mo membeku di langit dan mencibir. Memang, jika ini adalah periode puncak dari Raja Klan Jahat yang bermartabat dan berkuasa dari luar alam, kita berdua sekarang hanya mengalami sedikit kejatuhan. Tapi jika itu adalah pangkat Raja yang terluka parah, mengandalkan 6 api suci, aku tidak tahu apakah. Xiao Yan dan Suner mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan segera berkata serempak. 6 api suci. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, ekspresi Raja Darah Mo akhirnya menjadi serius. Yang ke-35 dari daftar api suci, Huoxin Tianyan. Yang ke-24 dalam daftar api suci, wajah hantu api hantu. Yang ke-18 dalam daftar api suci abadi. Nomor 17 dalam daftar api suci, api abadi. Nomor 15 dalam daftar api suci, akasia patah hati. Dengan mendengus dingin, api suci dari masing-masing 5 warna dipisahkan secara langsung dari api jiwa batu ember 5 warna milik Xiao Yan yang baru lahir. www.metalnovel.com, masing-masing bercokol di langit menunjukkan kekuatan suci tertinggi yang luar biasa. 5 api suci hidup berdampingan menjadi satu. Melihat benda-benda yang menempel di tubuh Xiao Yan, murid Raja Darah Mo tiba-tiba menyusut. Sumber energi jahat di tubuhnya berdetak kencang, dan nafas kematian dan kehancuran perlahan keluar. Untuk menekan dan menyegel klan jahat di luar alam, satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan api suci yang paling primitif untuk mengintegrasikan api suci adalah yang lebih rendah saat ini. Untungnya, Xiao Yan bisa dengan mudah menguraikannya. Dan saya, yang ke-8 dalam peringkat api suci, 9 misteri Chongmingyan. Melihat sosok Xiao Yan yang menakutkan, Suner tersenyum ringan, api emas berubah menjadi gagak emas, dan menuju ke arah Xiao Yan. Raja 6 api, cobaan berat di penjara kuno akan berakhir di sini. Sosok Xiao Yan meroket, dan cahaya suci tak berujung terpancar dari 6 api suci. Aura ilahi terus-menerus dilepaskan, dibandingkan dengan Xiao Yan yang memegang penguasa kuno, pola suci yang mempesona membuat Raja Darah Mo tidak dapat bergerak, dan 90.000 pola susunan yang dibentuk oleh kekuatan jiwa, kekuatan api suci, dan kekuatan spiritual akan semuanya mundur dari tinta Raja Darah, diblokir sepenuhnya. Pada saat ini, sudut mata Raja Darah Mo sangat berat, dan merupakan mimpi bodoh untuk menggunakan tubuhnya yang terluka parah untuk melawan kekuatan 6 api suci. Jelas kali ini, Raja Darah Mo mungkin akan hancur. Episode 2018. Mustahil. Jejak getaran muncul dari tubuh Raja Darah Mo, dan bahkan jauh di dalam tubuhnya, gelombang ketakutan menyebar tak terkendali. Kekuatan 6 api suci jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan ekstrim ini. Mari kita tinggal di sini selamanya. Xiao Yan merendahkan, seluruh tubuhnya indah dan mulia, dengan berkah dari Fen Jue dan Ji Guqi, kekuatan pemurnian api sangat kuat, dan aura seluruh orang sangat sakral. Cambuk ajaib laut darah. Hancurkan kursi ini. Kursi ini sama sekali tidak mungkin jatuh ke tangan RDKK. Melihat tubuh Xiao Yan perlahan melilit 6 api suci, menyalakan pola suci redup pada penguasa kuno, Raja Darah Mozai tidak berani ragu. Semua kekuatan di tubuh meledak dari langit seperti guntur yang menggelegar, membunuh Xiao Yan. Meskipun 6 api suci itu kuat, selama Xiao Yan terbunuh, semuanya akan terselesaikan. Tidak dibutuhkan. Melihat api emas di sekitar tubuh Suner, burung gagak emas merangkak dengan tenang. Begitu Raja Darah Mo menyerang, Suner akan melawan tanpa ragu-ragu, tapi Xiao Yan tersenyum lembut. Penguasa abadi, Raja 6 api. Suara liar dan tak terkendali terdengar seperti rumah dewa yang menghukum orang-orang jahat di dunia.
Suara Sansekerta bernada tinggi dan sangat sakral. Weng Om. Dalam sekejap, 6 api suci langsung membungkus penguasa kuno, melindungi penguasa kuno seperti kelopak bunga, dan pola suci yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penguasa kuno menerangi seluruh neraka Shenluo. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan segera di seluruh ruangan, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya diselimuti oleh formasi Xiao Yan dan tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, di neraka Shenluo yang menakutkan dan menakutkan ini, ia telah berubah menjadi api penyucian lava yang nyata. Penguasa kuno dengan lembut melambai ke arah Raja Darah Mo, dan sapuan api suci pemurnian yang menghancurkan yang mati dan busuk, tersapu. Api cantik 6 warna, bagian tengah apinya dibungkus dengan penggaris pola suci berwarna putih susu, dan auranya tak tertandingi. Tidak, melihat kekuatannya ditembus seluruhnya oleh Xiao Yan dalam sekejap, Raja Darah Mo akhirnya menyadari bahwa 6 api suci dan pola suci tumpul pada penguasa kuno akhirnya membuat ingatannya bergetar. Itu adalah senjata tertinggi Holy King selama Perang Dunia Pertama. Menabrak. Dengan suara, tubuh Raja Darah Mo benar-benar tenggelam di bawah 6 kelopak penguasa suci, dan seluruh tubuh dengan cepat menghilang. Namun, seluruh tubuh sumber kejahatan, yang dikelilingi oleh kelopak 6 warna, jelas telah ditekan sepenuhnya. Puff! Dengan penindasan Raja Darah Mo, hantu kesepian yang tak terhitung jumlahnya di seluruh neraka Shenluo mengeluarkan raungan dan jeritan yang mengerikan. Mereka awalnya adalah makanan bayi iblis, tapi sekarang mereka dengan mudah dihilangkan dan dimurnikan oleh Xiao Yan, menulis. Setelah melakukan semua ini, menyaksikan aura jahat di pantat Shenluo dengan cepat mereda, tubuh Xiao Yan tidak terkendali, dan dia terhuyung dan jatuh dari langit. Pukulan yang tampaknya sederhana ini menghabiskan hampir seluruh energi dendam Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Mata Suner cepat, tubuhnya yang halus bergerak, dan King memeluk Xiao Yan, dan bertanya dengan prihatin dengan suara lembut. Tidak apa-apa. Merasakan kehangatan dan kelembutan begitu dekat, kelopak mata Xiao Yan yang berat akhirnya turun dengan lembut. Dia tidak mengalami koma, dia hanya agak lemah, dia hanya menikmati kesempatan yang tidak boleh dilewatkan ini. Setelah beberapa saat, Suner juga menyadari sesuatu. Orang dalam pelukannya cukup gelisah, pikirannya bergetar maju mundur, dan dia tidak tahu apakah dia menyentuh benda lain secara sengaja atau tidak. Perilakunya cukup salah, tapi Suner juga hanya dengan mendengus pelan, rona merah di pipinya menjadi semakin terlihat jelas. Menabrak. Adapun di sisi lain, asal-usul Raja Darah Mo disegel, dan dia terjebak di langit, tidak bisa bergerak, dan aura jahat di seluruh neraka Shenluo diselimuti oleh kelopak 6 warna yang tersisa. Kembali bersih. Petik 2. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, hanya ada sedikit aura jahat yang berkeliaran dan membuat raungan marah bernada rendah. Selain itu, jejak terakhir asal-usul Raja Darah Mo sangat sunyi. Jelas sekali, kekuatan dan kesadarannya semuanya dihancurkan oleh Xiao Yan dipenggal seluruhnya, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kembali puncak cahaya dengan jejak asal seperti itu. Perjalanan ke penjara kuno seharusnya sudah berakhir. Suner melihat sekeliling dan berkata dengan gembira. Yah, ini sudah berakhir. Suner, pergi dan bantu para senior Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dulu, aku akan beristirahat di sini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Oke, Suner setuju, kekuatan murni dikirim ke tubuh Xiao Yan, dan segera tubuhnya seringan burung, dan pergi ke dunia luar. Raja Darah Mo sudah mati, jadi sisa udang, tentara, dan kepiting secara alami tidak perlu ditakuti, tapi sekarang Xiao Yan cukup lemah dan hanya dirinya sendiri yang bisa maju. Bang! Setelah Suner pergi, setengah dari wilayah neraka Shenluo dimurnikan, dan hanya masalah waktu sebelum aura jahat yang tersisa dimurnikan dan dimusnahkan. Kemarilah untukku. Xiao Yan tidak sopan, dia langsung melambaikan tangannya, dan mengantongi jejak terakhir asal-usul Raja Darah Mo. Bagaimanapun, dia punya cara untuk menyelidiki informasi tersebut. Dentur. Saat Xiao Yan melambaikan telapak tangannya, bayangan gelap secepat hantu tiba-tiba muncul, dan sumber jahat yang ditekan oleh kelopak api suci 6 warna menghilang di depan Xiao Yan begitu saja. Apa? Keluar dari sini. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, semangat juang, kekuatan jiwa,
dan api suci muncul bersamaan. Susu, terima kasih banyak. Menghadapi auman Xiaoyan, suara yang agak serak bergema di langit. Bayi ajaib, Xiaoyan mendengar kata-katanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Aku melihat sosok yang dikelilingi energi berwarna darah perlahan muncul di udara, www.metelnovel.com, tubuhnya seperti anak manusia di usia remaja, tapi anehnya selain tangan, kaki, dan matanya, dia tidak punya apa-apa, kiri. Tempat di bawah ini sebenarnya penuh dengan energi langka berwarna darah. Oh, ternyata produk setengah jadi. Setelah berkedip, Xiaoyan juga tersenyum lega, kekuatan orang ini melayang, dan dia bahkan tidak mencapai level dewa pertarungan bintang 8. Ini bukan produk setengah jadi. Saya adalah raja. Raja ras alien. Manusia yang rendah hati, rasakan. Bayi iblis berwarna darah itu meraung marah ketika mendengar kata-kata itu. Bukan kebiasaan yang baik untuk belajar mengintimidasi orang lain pada anak sekecil itu. Tubuh Xiaoyan muncul di samping bayi iblis itu seperti hantu, dia dengan mudah mengangkatnya dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum. Biarkan aku pergi. Aku adalah raja dari klan jahat di luar kerajaan, kamu malas terhadap calon raja, hati-hati aku akan membunuhmu. Bayi iblis itu meraung dengan cakar dan cakarnya, tapi sayangnya itu tidak membantu. Aku tidak percaya Raja Darah Mo telah memimpin pasukan di sini selama bertahun-tahun, dan akhirnya menciptakan bayi jahat yang setengah jadi. Mari kita tenggelam di sini bersama-sama, ini adalah milik terbaikmu. Xiaoyan mengangguk sedikit, dan segera meraih hantu itu di tangannya. Lemparkan ke pusat pemurnian di lingkaran ledakan. Episode 2019. Dong dong dong. Bayi iblis berwarna darah baru saja dilempar ke pusat ledakan neraka Shenluo, dan tiba-tiba terdengar suara keras. Tidak cukup, berikan padaku. Melihat hal tersebut, Xiaoyan melihat 5 kristal api suci terpisah dari tubuhnya, dan segera melemparkan 5 asal mula api suci tersebut langsung ke pusat ledakan. Semua energi jahat di sini harus dimurnikan sepenuhnya, dan kekuatan bayi iblis dan Raja Darah Mo harus dihancurkan sepenuhnya, jika tidak, akan sangat merepotkan bagi mereka untuk kembali lagi di masa depan. Bang bang bang. Dalam sekejap, 8 golem yang tersusun aneh itu hancur pada saat yang sama, dan kekuatan terakhir dari tinta Raja Darah Bayi Setan Langit benar-benar berubah menjadi debu dan menghilang di sini. Menabrak. Kekuatan banyak orang kuat baru saja padam, dan di kehampaan langit yang gelap tak berujung, pintu kristal cahaya perlahan muncul. Pintu kristal cahaya turun ke sini seolah-olah telah melewati belenggu banyak ruang. Kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan Xiaoyan, dan di atas pintu cahaya, ada garis-garis halus hitam samar yang menghiasinya dengan sangat suram. Tampaknya pintu cahaya itu seperti kotak Pandora yang berisi orang-orang jahat. Ini sangat menawan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya telah menumbangkan kognisi Xiaoyan. Apa ini? Melihat bahwa krisis di sekelilingnya telah teratasi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu kristal cahaya, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan dia tidak dapat mendeteksinya sedikit pun, dan bahkan serangan baliknya membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Saya hanya bisa bertanya-tanya sebentar. Mencicit. Dengan suara, pintu cahaya kristal terbuka secara otomatis, dan pemandangan bayangan seperti koridor memori perlahan muncul di langit. Ini, pertemuan raja-raja suku jahat di luar wilayah. Melihat ini, pupil Xiaoyan menyusut dengan hebat, dan dia dengan hati-hati melihat bayangan di atas langit, dan beberapa tulisan tangan besar muncul. Di bayangan langit, itu adalah bayangan dari pertemuan raja-raja ras jahat di luar wilayah. Jelas sekali bahwa Raja Darah Mo telah berpartisipasi dalam pertemuan para raja sebelumnya, tetapi semua informasi tentang pertemuan tersebut telah tersegel di kedalaman ingatannya, dan sekarang bersamanya kejatuhan, ingatan ini secara alami dilepaskan secara otomatis. Itu adalah bumi yang sangat redup. Cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di bumi, sebanyak bintang. Semuanya memancarkan aura seram dan seram, bahkan memiliki aura yang banyak. Xiaoyan melihatnya dan melihat ada perasaan mati rasa di kulit kepala. Terlalu kuat. Di antara kekuatan dan jumlah itu, ada banyak orang kuat di samsara. Dan di tanah tandus dan gelap ini, di suatu tempat jurang berdarah dan jahat terlihat menonjol. Jurang itu seperti pusaran spiral. Sekilas, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip.
Kepadatannya bahkan sama dengan Xiaoyan. Semua merasakan jantung berdebar-debar. 128. Xiaoyan menghitungnya dengan cermat, dan menemukan total ada 128 bintang. Menggabungkan informasi yang baru saja dia rasakan, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di antara ras jahat ekstrateritorial, ada 128 orang kuat di atas pangkat raja. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena terkejut. Karena semuanya ada di sini, mari kita mulai. Setelah menghela nafas, 128 kelompok cahaya yang dikelilingi oleh aura jahat menjadi sunyi pada saat yang sama, dan beberapa kelompok cahaya pertama di dasar pusaran mengeluarkan suara pada saat yang bersamaan. Suaranya acuh tak acuh, tapi membuat Xiaoyan gemetar kuat. Penindasan semacam itu lebih kejam dari kekuatan sebelumnya. Orang-orang ini tidak menunjukkan wajah asli mereka, tetapi perwakilan dari kelompok cahaya yang terbungkus aura jahat mereka sepertinya hanyalah jejak sumber jahat yang berkumpul untuk sebuah pertemuan. Dewa jahatku yang terhormat, sekarang setelah pasukan suku jahat dari luar wilayah kita telah berkumpul, kita bisa menyerang dunia 1000 besar. Beberapa kelompok jahat di balik jurang pusaran berkata dengan suara hormat. Yah, sudah lama sekali sejak Perang Dunia Pertama, dan kekuatan ras alien kita secara keseluruhan hampir pulih. Sudah waktunya. Beberapa kelompok jahat yang luar biasa cemerlang di bagian bawah berbicara, dengan roh-roh jahat yang menakjubkan, dan roh-roh jahat itu melonjak ke langit. Kali ini kita sudah bersiap, dan kita pasti akan berhasil merebut wilayah yang tak terhitung jumlahnya di Great Thousand World. Tetapi sekarang, seluruh Great Thousand World berada dalam krisis. Kaisar Iblis dari dunia iblis telah dihancurkan, dan kekuatannya meningkat pesat. Beberapa raja di dua penjara penekan iblis telah dipenggal seluruhnya oleh mereka. Beberapa dewa jahat di bawah berkedip dan berbisik, niat membunuh yang mengerikan dan kemarahan terlihat jelas. Kaca. Untuk sementara, jejak kemarahan muncul dari seluruh ruangan. Selain itu, di dunia Buddha, dunia hantu, dunia iblis, dan dunia iblis, kekuatan manusia juga bermunculan satu demi satu. Setelah beberapa saat, Raja Jahat yang bertanggung jawab atas intelijen melanjutkan. Ceritakan padaku semua informasinya. Beberapa dewa jahat pertama juga berkata. Sekarang dunia manusia adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Seorang pria kuat bernama Lindong masuk ke samsara, membangun seni bela dirinya sendiri, dan menahan laju serangan pasukan kita. Dan Istana Surga Barat, Kaisar dari 100 pertempuran di mulut umat manusia, memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan berturut-turut telah menghancurkan banyak pasukan dan raja dari suku jahat asing kita. Saya khawatir itu tidak akan mampu berhasil menerobos dari sini. Bukit hutan belantara utara, tanah 10.000 makam, dewa mayat hidup menekan langit dan bumi, membentuk bahaya alam untuk memblokir pasukan kita. Kaisar Iblis dari dunia iblis juga membentuk kekuatan, mengawasi dan menjaga celah di dunia iblis, sehingga kita bisa diserang dari belakang. Orang-orang kuat di pusat dunia manusia bahkan mengirim orang-orang kuat untuk menjaga dengan ketat celah-celah di pesawat di masing-masing alam 7 dunia. Satu demi satu, informasi tentang karakter mirip raksasa berjumlah ribuan dunia berbaris satu demi satu keluar. Aku tahu. Namun, Dewa Jahat bermata 9 telah membawa pasukan iblis asing ke alam bawah secara diam-diam, mencoba melenyapkan apa yang disebut Lindong. Sedangkan untuk tempat lain, pertahankan pasukannya. Alam bela diri adalah tempat termudah bagi kita untuk memasuki dunia 1000 besar, dengan penjaga yang paling lemah. Begitu Dewa Jahat bermata 9 berhasil, pasukan kita akan menguasai dunia, dan Perang Dunia Kedua akan pecah. Bersiaplah, ketika pesta yang sebenarnya tiba, Kaisarku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dewa Jahat berkata dengan suara yang kuat. Setelah pusaran di bawah, para raja mendengar kata-kata, www.metelnovel.com, kelompok cahaya berkedip-kedip, dan panas terik tidak bisa lagi dihentikan. Selain itu, kita bisa mulai menyelidiki informasi mendetail di 1000 dunia besar, dan menyelamatkan beberapa dewa jahat yang telah ditindas dan disegel. Pada saat itu, peluang kita untuk menang semakin besar. Kata beberapa dewa jahat pertama. Ngomong-ngomong, Tuan Dewa Jahat, di benua Dou di dunia manusia, tampaknya jejak keturunan klan Xiao telah ditemukan,
dan ada banyak informasi yang menunjukkan bahwa penghancuran beberapa kota kecil dan kecil telah terjadi. Ras menengah, termasuk klan darah iblis, semuanya ada hubungannya dengan dia. Menurutmu, beberapa suara mencurigakan terdengar. Benua Douyun, Blood King Mo dan Xie Cham Scholar tidak berada di dunia kuno, biarkan mereka yang melakukannya. Selain itu, kirim orang untuk menanyakan lebih banyak. Dalam Perang Dunia Kedua, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Suara agung itu seperti suara alam, menggetarkan hati kelompok jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan semacam itu melampaui reinkarnasi, tetapi telah mencapai kondisi tertinggi yang sebenarnya. Dunia Dakian, ada banyak sekali jenius yang mati-matian melindungimu terakhir kali, tapi kali ini, aku mengerti bagaimana kamu bisa menahan serangan mengerikan kami. Tunggu, cepat atau lambat, kita akan merebut wilayah subur ini. Petik 2 petik 2. Suara itu bergema untuk waktu yang lama, tapi aura langsung itu jauh melampaui segalanya, itu benar-benar di atas segalanya di dunia. Episode 2020. Xiao Yan melihat bayangan yang tersisa di kehampaan, gemetar ketakutan dan gemetar muncul, dan bahkan darah di tubuhnya langsung membeku, dan butiran keringat seukuran kacang terus menetes. Terima kasih banyak. Setelah bernafas, Jenderal Guci dan Di Yanjie memancarkan aura lembut pada saat yang sama, menahan penindasan yang mengguncang langit yang disampaikan di gambar setelahnya, dan Xiao Yan merasa jauh lebih baik. Retakan. Dengan suara, bayangan dari kehampaan menghilang dalam sekejap. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari kenangan pertemuan raja-raja ras jahat di luar wilayah, itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Melalui bayangan tadi, Xiao Yan sepertinya telah menemukan bahwa di antara ras jahat di luar alam, ada eksistensi lain yang disebut dewa jahat yang melampaui pangkat raja. Jumlah dewa jahat mungkin hanya berjumlah 1 tangan, tetapi kekuatan mereka jauh melebihi itu. Reinkarnasi, melangkah ke alam lain. Jadi setelah reinkarnasi, dia bukan dewa petarung. Hierarki tersembunyi apa yang ada di sana. Namun, ini bukanlah hal yang harus dipertimbangkan Xiao Yan sekarang. Mungkin saat kekuatannya mencapai level itu, semuanya akan terungkap. Terengah-engah, menyaksikan energi jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang, Xiao Yan juga duduk, tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, dan mendapatkan kembali kekuatannya dengan ketenangan pikiran. Pada saat yang sama, di penjara kuno, tanpa dukungan dari 3 raksasa, dengan tindakan Suner dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, orang-orang jahat di seluruh penjara kuno, saat dupa, adalah kematian maut, penindasan terhadap penindasan sepenuhnya tersapu oleh beberapa orang. Saudara Xiao Yan, setelah bencana penjara kuno teratasi, Suner menyelamatkan banyak pembangkit tenaga listrik yang dipenjara. Meski hanya segumpal jiwa, namun untungnya jumlahnya sangat besar, dan setiap orang dianggap memiliki kekuatan yang lumayan. Tidak lama kemudian, Suner berlari ke dasar penjara kuno dengan tergesa-gesa. Melihat kedatangan Suner, Xiao Yan tersenyum lembut dan langsung berdiri. Luka di tubuhnya sudah pulih. Semuanya sudah beres. Xiao Yan memeluk Suner dan mau tidak mau menghisapnya dengan keras, dan aroma aneh muncul di lubang hidungnya, yang cukup menggoda. Ya, orang-orang jahat yang tersisa di penjara kuno semuanya telah diselesaikan, tetapi di sini hanya tubuh jiwa para tetua klan kuno. Tampaknya tubuh mereka masih dalam inti klan kuno. Suner juga berkata dengan nada bercanda, suara seperti lonceng perak itu sangat dekat, cukup enak untuk didengar. Sepertinya inti dari klan kuno masih harus pergi. Namun, rencana pembangunan Raja-Raja Darah Mo dan Bayi Iblis telah sepenuhnya dihancurkan oleh kita. Raja lain yang merupakan inti dari klan kuno, bukankah seharusnya ada gerakan apapun, kan? Xiao Yan mencoba menganalisis. Pertama-tama integrasikan tentara, lalu tinggalkan penjara kuno dan pergi ke lusinan kota bawahan suku kuno untuk bergabung dengan mereka, dan sisanya adalah membahas tindakan pencegahan. Saya selalu merasa bahwa inti dari klan kuno adalah babak terakhir dari bencana ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memberikan solusi. Oke, tapi kali ini, kamu harus ikut denganku. Sedikit. Suner menatap Xiao Yan dengan cukup cerdas dan ramah, meraih telapak tangan lebar Xiao Yan, dan berjalan ke arah luar bersama-sama, matanya cukup puas dan bahagia. Kamu gadis.
Xiao Yan memandang Suner dengan sangat bahagia dan tidak punya pilihan selain membiarkannya menyeretnya keluar. Setelah istirahat, ada ruangan batu di lantai 2 penjara kuno. Ini adalah ruangan batu yang agak kosong, sepertinya digunakan sebagai ruang pertemuan sementara. Saat ini, selain Xiao Yan, Suner, Gu Yuan, dan Kaisar Peerless, ada lusinan jiwa yang tidak berwarna dan transparan. Tubuh, diam-diam muncul di sini, dan suasananya sangat aneh untuk sementara waktu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tubuh jiwa ini tidak bisa diremehkan, dan bahkan ada fluktuasi mengerikan yang menyentuh reinkarnasi. Tetua, saya yakin Anda harus memahami situasinya sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Suner berdiri, melihat sekeliling dengan mata indahnya, dan kemudian berbicara dengan ringan. Tidak ada kelemahan dalam suaranya, tapi sentuhan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Para tetua yang hadir semuanya adalah anggota inti dari klan kuno, dan di antara mereka ada pembangkit tenaga listrik lengkap dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini sebenarnya akan dilawan oleh Raja Darah Mo. Terlihat bahwa pertahanan klan kuno mereka benar-benar penuh lubang. Namun, di antara banyak pembangkit tenaga listrik yang diselamatkan, hanya kepala keluarga dari klan kuno dan jiwa yang bertanggung jawab atas beberapa pembangkit tenaga listrik strategis di klan kuno yang menghilang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Para tetua kita akan mengingat pencapaian besar para orang suci di dalam hati kita, tetapi tidak mudah untuk mencapai inti klan kuno. Tubuh kita belum jelas, tetapi kita khawatir tentang waktu. Jiwa beberapa tetua bergengsi klan kuno merasa khawatir. Mereka masih memiliki inti klan kuno di tubuh mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup damai dengan bantuan klan jahat di luar wilayah. Yang mereka takuti adalah mereka yang menguasai inti klan kuno. Sumber, tapi aku tidak berbahaya. Tetapi jika mereka mengandalkan keadaan jiwa mereka untuk melawan kejahatan, begitu mereka jatuh, itu akan menjadi kematian yang nyata. Orang-orang tua ini, Xiao Yan mengusap kepalanya dengan lemah saat mendengar kata-kata itu, dan segera berdiri. Semua ras jahat dari luar wilayah di bawah tahap akhir Dosian Bintang 8 dapat diserahkan kepadaku. Xiao Yan berkata dengan nada agak menghina, untuk menciptakan penindasan yang sangat kejam. Anda hanya mengandalkan kekuatanmu di tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Begitu suara Xiao Yan keluar, puluhan suara negatif muncul. Nak, tahukah kamu di mana ini? Kamu harus menyadari faktanya. Jika bukan karena hubungan luar biasa antara kamu dan gadis suci, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk sejajar dengan kami? Tahap akhir dari Seven Stars Fighting Immortals benar-benar terlalu lemah. Beberapa tetua klan kuno tidak bisa menahan cibiran. Lagi pula, selain Xiao Yan dan Gu Yuan, orang-orang dengan kekuatan paling rendah juga berada di tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Apakah tidak apa-apa? Xiao Yan tidak berkata lebih banyak, tapi mengalihkan pandangannya sedikit ke arah Suner. Hanya saja, jangan mati. Suner memiliki nada acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang yang lebih tua. Selama Xiao Yan memberi perintah, dia akan mengikuti Xiao Yan kembali ke wilayah api tak berujung tanpa ragu-ragu, dan tidak akan mengganggu klan kuno manapun, urusan. Bang bang bang. Dengan suara, tubuh Xiao Yan, tubuh jiwa yang persis sama dengan tubuh utama muncul, dan segera menamparkan sesepuh yang telah melontarkan komentar kasar. Ledakan. Suara itu hanyalah tamparan ringan dari kekuatan jiwa. Tubuh jiwa dari sesepuh yang baru saja membuat pernyataan kasar, seolah-olah dia telah diserang secara fatal, ditembak ke belakang dan terbang keluar, penuh dengan bekas luka dan sangat malu. Gulu, bagaimana mungkin? Dalam sekejap, ada keheningan di ruangan batu, dan para tetua yang tersisa yang masih bermusuhan memandang Xiao Yan dengan heran, tampak terkejut. Kekuatan jiwa yang dilepaskan Xiao Yan barusan, bahkan para leluhur klan kuno mereka tidak pernah memilikinya. Suner adalah istriku, www.metelnovel.com, jika dia tidak mengambil warisan klan kunomu, dan karena persetujuan senior itu untuk membantu klan kuno selamat dari bencana ini, aku akan segera membawanya kembali. Jangan berpura-pura menjadi ras super kuno yang salah. Saat itu, di 7 puncak ciptaan abadi, bagaimana 6 puncak lainnya memperlakukan istriku, kecuali puncak pertama yang diperintah oleh para pendahulu Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Apakah kamu tidak tahu?
Jika bukan karena suami dan istriku yang mencoba membunuh Raja Darah Mos sebelumnya, aku khawatir kalian, orang-orang tua, akan sepenuhnya berubah menjadi makanan bagi ras alien. Tidak ada ruang bagimu untuk datang ke sini untuk menawarku. Jika Anda bersedia, ambillah Suner sebagai kepala keluarga yang baru, dan suami serta istri saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang-orang zaman dahulu melewati kesulitan. Jika Anda tidak setuju, kami akan segera pergi. Siapapun yang ingin membereskan kekacauan seperti ini bisa membereskannya. Xiao Yan meraung dalam serangkaian raungan, jelas sangat marah, dan menyeret Suner keluar tanpa menoleh ke belakang. Tuan Xiao Yan, jangan marah, kami setuju. Setelah beberapa menit, dengan tetua klan kuno memimpin, anggota inti juga mengangguk perlahan. Hingga saat ini, hanya dengan mengandalkan api suci Xiao Yan dan Suner mereka dapat berharap untuk menyelesaikan bencana klan kuno. Jika mereka pergi, klan kuno mungkin tidak akan pernah terselamatkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar.